Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling yang beranggotakan 1. Afdal Putra Firdaus, 2. Cici Ramadhani, 3. dan Elvita Nuria. Atau perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini dinamis, artinya dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pada saat itu. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi, sedangkan hal dari perencanaan akan diketahui pada masa mendatang. Menurut Lloyd Allen Hasibun, fungsi manajemen 2009-92. Manajemen menurut para ahli Harold Kohns dan Craig Bannon Sukarna 2001, perencanaan adalah fungsi pada manajer di dalam pemilihan alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Pada dasarnya, merencanakan adalah kegiatan yang hendak dilakukan di masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai yang diharapkan. Ada 3 kegiatan dalam setiap perencanaan. 1. Perumusan tujuan yang ingin dicapai. 2. Pemilihan program untuk mencapai tujuan. 3. Identifikasi dan pengarahan sumber yang jumlahnya terbatas. Menurut Robert Anthony, perencanaan dibedakan menjadi tiga macam jenis, yaitu perencanaan strategis, perencanaan untuk mengendalikan manajemen, perencanaan operasional. Organizing atau pengorganisasian. Merupakan fungsi manajemen dan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi merupakan alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen, dan penentuan hubungan-hubungan. Menurut para ahli, menurut George and Arthur Hasibuan, fungsi manajemen 2009, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan sasaran tertentu. 2. Henry Fayol Hasibuan, fungsi manajemen 2009, mengemukakan teori pengorganisasian mengenai organisasi ini, yaitu terdapat pemusatan wewenang pada tingkat pimpinan sehingga berbagai fungsi berpusat dalam tangan pemimpin tertentu karena dengan tegas memisahkan bidang kegiatan pimpinan material sebagai pusat wewenang. Actuating atau pengarahan. Fungsi actuating pengarahan merupakan fungsi terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini ditetapkan, maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Namun menerapkan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks karena keinginan karyawan tidak dapat terpenuhi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lain-lain. Definisi fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Menurut Henry Fayol, mengemukakan bahwa pengarahan dilakukan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai di dalam suatu organisasi atau perusahaan agar pegawai tersebut mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Controlling atau pengendalian. Fungsi controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen.
Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena satu, pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidaknya setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.